point of view untuk teman-teman yang dengerin apa aja sih mata kuliah yang ada di FKM UI khususnya di pasca Oh iya, iya, sarjana boleh. gitu. Jadi kan aku kayak mention satu-satu. Terus tadi Babang juga mention satu-satu. Yang udah kita mention itu tadi publikasi ilmiah, kemudian ada mata kuliah berpikir strategi dan berpikir sistem, kemudian mata kuliah Nah, linkes global gitu. Nah, ini juga sama buat epidemiologi juga tadi oh iya, dibahas. epidemiologi sama Ya, biostatistik. Jadi betul. secara tersirat mungkin teman-teman bakal nangkep gitu apa aja yang kita pelajari. Walaupun kita beda peminatan ya Bang ya. Babang di Ya, promosi kesehatan dan aku di reproductive health gitu. Tapi ini aku mau ceritain dulu secara garis besar dulu kalau misalkan di FKMUI sendiri itu memang ada banyak banget peminatan gitu. Mungkin aku bakal mention beberapa aja. Epidemiologi aja itu dibagi epidemiologi klinis, epidemiologi terapan. komunitas sama FETP yang turun ke lapangan. Ya. Epic Biostatis. casting dari sebutin belum tadi? Oh iya belum. Epic Casling, bener-bener. Epic Casling, terus ada juga kesehatan lingkungannya sendiri. Epic Casling Iya, sendiri betul. itu berbeda. Terus biostatistik, kesehatan reproduksi, promosi kesehatan, informasi kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, terus Iya. ekonomi kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, kebijakan kesehatan. Ya pokoknya ada lagi lebih dari itu dan itu cuma yang aku ingat gitu peminatannya karena Ada kita loh ASES, tapi kemarin nggak tahu oh deh. iya benar askes ada juga sih bang terus juga K3 juga masuk di Oh iya, S2 benar. Favorit banget K3 mah. K3 sama KARS administrasi rumah Oh sakit iya, benar. Benar. itu jadi kita emang luas banget gitu dan ada mata kuliah yang itu diikuti oleh semua peminatan gitu cuma yang beda itu biasanya tuh dia epidemiologi kan dia suka sama epid aja kan sama anak-anak epid gitu dia nggak berbaur Iya. kayak modelnya kita gitu bang. K3 juga selain K3 sama KARS itu K, mereka iya. mereka kayak punya suku sendiri bukan suku di sini maksudnya Iya, uh, punya klaster sendiri gitu iya, dia. tapi walaupun dia masuk magister FKMUI juga gitu. Kalau misalkan yang model-model kita nih, kayak misalkan promosi kesehatan, itu kan masuk Departemen PKIP. Terus aku reproductive health. Nah, itu misalkan mutu pelayanan kesehatan, kebijakan kesehatan, kita ada mata kuliah wajib fakultas namanya. Yang tadi beberapa udah kita mention, yang tadi berpikir sistem, terus juga kesehatan global, publikasi ilmiah, itu mata kuliah wajib fakultas gitu. Nanti Terus juga ada lagi kita, tuh yang baru dinaikin di angkatan kita, promosi apa? kesehatan lanjut itu kan dinaikin dia jadi mata kuliah wajib fakultas jadinya. Oh iya, benar. Promosi kesehatan Lanjut. intermediate ya. Iya, that's right. Nah, epidemiologi intermediate itu juga kita wajib fakultas gitu. Jadi kalau Wajib itu masalah statistik juga kan. iya, biostatistik juga itu wajib fakultas. Jadi semua peminatan itu wajib ngambil itu. Dan banyak kelasnya ya Bang ya. Jadi kita juga bisa milih kelas dan juga milih jam gitu. Jadi biasanya ada yang di hari yang sama tapi jamnya berbeda, ada juga yang beda banget gitu harinya. Misalkan yang kayak aku berpikir sistem itu aku hari Selasa kalau nggak salah. Terus ada yang hari Sabtu kayak gitu. Emang beda banget. Jadi yang kerja sebenarnya masih bisa disesuaikan ya Bang ya. Jadi misalkan kerjanya dia hari apa, terus dia ambil mata kuliahnya di jam-jam yang emang available dia untuk kuliah kayak gitu. Cuma satu mungkin kalau buat yang mau sambil kerja ya, dia Mm-mm. mah benar-benar harus siap dengan perubahan. Maksudnya ketika dia di hari Sabtu nih, misalnya udah jadwal ini, tapi kemudian dosen yang bersangkutan nggak bisa dan minta dimajuin, Oh itu mau iya nggak mau benar. kita ikut gitu. Mm-mm. Atau Betul. bila perlu dibuat kesepakatan sih di awal. Kalau aku dulu kayak gitu. Jadi waktu Mm-mm. semester 3 nih, Benar. buat sharing aja buat teman-teman yang mendengar. Jadi waktu semester 3 kan aku mulai kerja tuh. Kamu tahu sendiri kan waktu itu antara Tangerang sama Depok gimana jauhnya berapa jam. Jadi Curhat. waktu Gak aku apa-apa, kesepakatan sharing. kita kan punya kesepakatan nih sama Mm. eh, tempat The, kerja waktu mm-mm. dikasih kemudahan buat kerja di hari Kamis. Nggak kerja di hari Kamis sama Mm-mm. hari Sabtu. Jadi Mm-mm. aku kuliah kebetulan semester 3 tuh kebetulan alhamdulillah dapat hari Kamis gitu. Jadi aku Mm-mm. tuh benar-benar izin sama tempat kerja buat kuliah di hari Kamis dan dikasih alhamdulillah waktu itu. Jadi waktu kesepakatan kelas, aku udah bilang nih sama PJ mata kuliah,
sama dosennya juga gitu kan, bahwa kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya, bahwa di kelas ini saya yakin gitu kan, waktu itu aku ngomong kayak gitu, bahwa di kelas ini aku yakin nggak semuanya tugas belajar atau izin belajar gitu. Ada yang juga yang izin belajar. Jadi mohon untuk bila terjadi perubahan gitu ya, misalnya kita harusnya habis nih jadwal, tiba-tiba diubah menjadi hari Senin atau Selasa yang kita yang kerja nggak bisa ikut gitu kan. Benar, benar, Jadi benar, benar. diminta buat apa namanya kemudahan buat bisa mengikuti kuliah eh, di lain waktu, tapi gitu maksudnya dihitung hadir gitu. Tapi kalau ada tugas kita tetap memenuhi gitu. Jadi kemarin dosennya mengiyakan dan itu terjadi kesepakatan. Jadi maksudnya kalau mau ada yang seperti itu case-nya bisa kayak gitu. Tergantung kita mengkomunikasikannya kayak gimana. Iya, betul betul banget. Itu aku nggak terpikir sih untuk menyampaikan itu, dan terima kasih udah menyampaikan. Jadi penting banget sih. Jadi di awal ya Bang ya, ketika kontrak belajar itu Nah kita betul kontrak belajar ya. Betul. namanya kontrak belajar, kita kayak ada kesepakatan antara mahasiswa dengan pengajar gitu. Dan itu penting banget kita sampaikan di awal. Jadi ketika misalkan di hari itu mungkin ada halangan dosennya, gantinya di hari apa gitu. Dan yang tadi Babang katakan juga, kalau misalkan yang kerja gitu case-nya mungkin ada apa kayak treatment khusus gitu, walaupun ngerjain tugas tapi dianggap hadir gitu, karena perjanjiannya udah kayak gitu. Tapi ini nggak berlaku buat tesis ya. Oh iya. Karena aku bener-bener ampun-ampunan waktu itu. Kamu tahu sendiri kan, bahkan sampai turun tangan langsung ngebantuin sama Debri, sama Riva, Putra, Ade gitu. Karena iya bener-bener nggak ada ampun gitu. Kalau dosennya kan unik ya, maksudnya Iya karena benar. dia banyak kewajiban lain selain mengajar dan Mm-mm. membimbing kita, Betul, dia betul, punya betul. kewajiban lain. Jadi begitu dia bisanya hari Senin, mau nggak mau kita harus ngorbanin nih. Sampai aku dulu sampai di ultimatum kan, cerita sama kalian. Kalau seandainya kamu apa namanya nggak bisa mengorbankan waktu kamu, jangan harap kamu bisa lulus, sampai dibegituin. Sampai akhirnya ya malam jadi berkurang tidurnya, bayangkan. Untung saya baru berkeluarga. Jadi suatu case yang disyukurin ya. Ya Alhamdulillah. benar. Jadi Alhamdulillah. menurutku tapi itu jangan jadi alasan sih buat buat nggak lanjut, karena itu akan jadi apa sejarah yang menarik kalau kalau kita ceritain nanti sama sama keluarga-keluarga kita nanti kayak gitu. Oh, waktu masih muda gitu kan, kayak gini loh perjalanannya. Benar-benar. Dan sebenarnya banyak juga yang udah berkeluarga, dan sebenarnya untuk lanjut kuliah ataupun nggak ada alasan sih, apapun status kalian gitu. Mau status kalian itu udah berkeluarga atau belum, kerja atau belum gitu. Ketika punya niat yang baik gitu, manajemen diri yang baik, kontrol diri yang baik, itu insya Allah bisa gitu. Jadi kan kembali Iya lagi benar. yang Babang sebutin tadi ya, dasarnya adalah niat gitu. Karena banyak Karena banget. teman kamu ada kan yang senior banget tapi masih ada yang lanjut kan? Banyak kan di kelas Banyak, kayak gitu. banyak, banyak, banyak. Dan mereka tuh menurut aku ya, kan di kita karena keunikan di pasca sarjana itu variatif banget dari usia gitu. Aku punya Heeh. teman, aku punya adik, aku punya kakak, aku punya kayak ayah, ibu gitu. Jadi Jadi kayak bunda punya gitu. keluarga baru gitu ya di Iya, situ ya. benar. Kalau yang aku rasa sih gitu gitu. Aku punya bunda Kespro gitu kan. Terus pokoknya bener-bener kayak keluarga aku Tapi rasa. belum nemu ayah nih di FKM. Belum nemu suami. Aduh. Iya Ya, benar, udah punya tapi itu bunda. termasuk angkatan yang muda kayak kupikir aku paling muda ya, ternyata masih ada lagi loh yang lebih muda Siapa? di kelasku. Nindi. Dia Nindi sembilan masih berapa? kelahiran 95 juga. Tapi Novi, akhir. Novi 95 akhir mereka. Makanya Oh. kalau aku kan di awal bulan kan hampir mendekat-dekat 94 kan. Mhm. Ternyata masih ada yang lebih muda lagi ternyata. Dan itu tuh apa ya? Mau muda berkeluarga, tua muda itu nggak menyurutkan Semangat mereka buat untuk belajar ya. berkuliah gitu. Dan Iya aku benar. malah bang salut banget sih sama yang model-model yang udah berkeluarga gitu dan juga kerja Iya benar. juga gitu.
mereka benar-benar struggling, tapi yang aku lihat mereka tuh nggak main-main gitu loh Bang. Jadi Iya. contohnya aku contohin aja, itu ada temen satu PA itu dokter, kok aku lupa ya namanya, pokoknya dokter X gitu ya. Ya itu Sebut saja dia Bunga atau Mawar. dokter X, dia udah berumah tangga, udah punya anak juga gitu, udah punya anaknya juga lebih dari satu, kerja juga, dan malah itu jadi panutan aku gitu Bang. Jadi beliau Oh, itu dia ikut gercep, belajar ya. enggak, dia masih kerja. Oh gitu. Dan beliau tuh gercep banget loh Bang, kan itu teman satu PA, kita suka konsul gitu kan bareng, dan pokoknya ketika mengerjakan tesis pun itu lebih sempurna beliau daripada aku yang masih single gitu, yang masih punya banyak waktu istilahnya loh gitu, lebih sempurnaan beliau gitu, terus kecepatan beliau dalam mengerjakan itu juga wow terorganisir banget, itu sih yang kayak menjadi pukulan banget untuk diri aku yang ya Allah Nisa kamu tuh banyak waktu gitu, kamu masih sendiri, Jadi masih memotivasi ya, jadi orang-orang gitu ya. karena Dan beliau itu sebenarnya mm, banyak banget loh di sekeliling kita kayak iya gitu. betul, benar. Pak Roni juga, beliau kan, Nah, betul, betul, ih betul. Kan beliau teman rajin sekelas. banget tahu, itu tesis Bener. cepat banget beliau ngerjain, aku belum sempro, beliau udah kemana gitu. Bener. Dia saking lucunya ya Pak Roni itu ya. Saking dia udah gercep banget gitu kan. Sampai PA-nya itu bilang, udah Pak Roni kamu itu santai aja katanya. Yang di bawah kamu tuh masih banyak. Iya, iya, benar, Kan benar, receh benar, sama kayak gitu benar, ya. benar. Pak Roni juga pernah cerita sama aku kan, Tapi ini cerita, aku mau cerita nih sama Pak Roni ya. Gimana ya, dia di kelas ya. Karena menurut aku bagus banget nih buat kita ambil pelajaran dari beliau ini. Jadi dia itu kan tinggalnya di Serang kan, tempat kamu ya, di Banten kan. Cilegon. Nah, Cilegon, astagfirullahaladzim. Di Cilegon kan ke sini kan berapa jam tuh ya? Iya benar ke Depok. Beliau PP Tuh, loh, benar. dia PP kan. Jadi Mm-mm. kalau malamnya besoknya misal kuliah nih besok atau mau bimbingan dan seterusnya dia nginap tuh di kosanku. Terus di saat itu kan pulang pergi dia ya. Terus Mm-mm. terus anak ya tiga kan. Karena itu Mm-mm. dia juga kerja gitu. Statusnya Mm-mm. dia Iya, juga walaupun dia apa namanya tugas belajar tapi masih masih luar biasa banget gitu. Dia dikasih challenge sama oleh PA-nya dia jawab tuh dengan segala tantangan kayak jarak dan seterusnya kayak gitu kan. Jadi kita yang masih muda kayak gini jadi kayak kayak ya Allah yang mereka udah dengan segala banyak apa namanya kewajiban-kewajiban kayak gitu benar, masih betul. bisa tuntas gitu apalagi kita yang Mm-mm. kayak gini gitu kan. Tapi Benar. maksudnya di sini aku mau ngasih poin bahwa banyak banget kalau kita ngelanjut kuliah itu nemu orang-orang yang menginspirasi. Sepakat Oh nggak sih iya, kamu? sepakat banget. Contoh kecilnya deh di lingkungan kecil kita, Bang. Mbak Indah, itu kan kalau Oh ngerjain iya tugas bener perfect Indah. banget. Terus Sampai kalau aku kayak Mbak Ida ini pendiam tapi tahu-taunya dikasih ngomong gila keren banget. ih, keren Keren, banget. keren. Itu logic thinkingnya, analisis thinkingnya, critical thinkingnya, itu Mbak Indah dapat banget. Terus udah Dia gitu, terus yang lebih menariknya itu kalau dia ngomonginnya itu sederhana banget mm-mm, cara mm-mm, dia nyampein mm-mm. dia dapet Iya, gitu. benar, benar, benar. Dan beliau tuh, ibaratnya beliau udah ibu beranak dua. Beliau Hmm. punya kewajiban sebagai istri dan juga sebagai ibu. Dan beliau juga kerja walaupun memang tugas belajar ya. Nah betul betul. Terus beliau tuh kalau mau UAS, UTS, ulangan ataupun tugas apa aku pernah belajar bareng sama beliau. Malah beliau yang narik gitu loh. Bisa kita belajar biostatistik yuk gitu. Terus ya udah aku Ah, belajar sama beliau dan bisa kita belajar kualitatif yuk kita ngafalin bareng sama beliau. Mungkin kalau aku nggak ditarik-tarik beliau juga aku kan kayak suka kemana-mana gitu kan. Dan beliau tuh bener-bener memang kalau misalkan ujian ya belajar gitu loh, nggak kita tuh yang bukan menye-menye kayak kuliah tuh nggak ada tugas atau kuliah tuh nggak belajar ya, itu benar-benar kuliah gitu, nggak pandang bulu mau dia tua atau muda, ya ujian gitu, ya tugas ya tugas gitu, dan setiap mata kuliah itu ada tugasnya juga, dan beneran hal yang aku dapetin selain tadi helikopter view itu adalah orang-orang hebat dan inspiring di sekitar aku yang itu iya benar. memperkaya value aku banget. Jadi orang-orangnya tuh care. Nah, ini penting banget sih. Salah satu tujuan aku masuk UI itu kan kata orang ya. UI itu
UI itu bagus gitu. Terus aku cuma modal kepo sebenarnya. Emang kalau misalkan bagus, gimana sih orang-orang di dalamnya gitu? Gimana sih Ya pengajar betul. di dalamnya gitu? Aku mau masuk di lingkungan orang-orang hebat atau orang-orang keren gitu istilahnya. Biar aku tuh bisa ketarik. Karena aku Biar jadi kelihatan gitu ya. Jadi kayak jadi magnet kebaikan gitu. Aku mau ketarik nih sama orang-orang hebat dan ya kalau aku sih ya Bang, mau berusaha untuk masuk sana. Aku nggak secerdas Abang yang nggak Oh, enggak. aku nggak secerdas Babang yang sejujurnya kalau Begitu aku pribadi sedikit. aku yang ada effort untuk masuk sana.